makhluk-makhluk yang melawan takdir. Takdir kita telah Allah tetapkan pada ribuan tahun lalu, sebelum seluruh alam semesta Allah ciptakan, dan Allah telah menulisnya dalam Ummul Kitab atau Lauhul Mahfuz. Setelah Allah menciptakan pena untuk pertama kalinya, dan kemudian Allah memerintahkan pena untuk menuliskan takdir, dan semenjak saat itu terjadilah segala sesuatu sejak ditakdirkan hingga hari kiamat. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena, 'Tulislah.' Lalu sejak saat itu terjadilah sesuatu sejak ditakdirkan hingga hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Namun, ada sebagian makhluk yang mencoba untuk melawan takdir yang Allah tetapkan kepadanya. Mereka mencoba merubah kodrat mereka dari satu asal ke asal yang lain. Mereka mencoba untuk hidup kekal abadi, dan mereka sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri dari Raja Henry II, yaitu Diana de Poitiers, mencoba untuk hidup abadi dengan cara meminum emas untuk memanfaatkan kekuatan matahari agar menjaganya tetap awet muda. Kenyataannya, kecantikan Diana dikarenakan gennya yang bagus dan kebiasaannya berolahraga. Namun, emas yang ia minum membuatnya mengalami anemia dan tulang yang lemah. Wanita ini meninggal pada usia 66 tahun. Setelah dikuburkan, saat rambutnya diperiksa, ternyata mengandung emas 500 kali di atas tingkat normal bersama dengan merkuri. Sejalan dengan Diana, di Rusia ada seorang dokter, filsuf, aktivis, penulis fiksi ilmiah, feminis, dan seorang pemikir yang bernama Alexander Bogdanov. Pada tahun 1924, ia mendirikan Institut untuk Hematologi dan Transfusi Darah. Ia memiliki hipotesa bahwa darah manusia dapat membuat seseorang awet muda. Tidak kurang dari 11 orang menjadi bagian dari percobaan dirinya. Darah mereka ditransfusi untuk kemudian digunakan oleh Bogdanov. Sayangnya, darah pasien terakhirnya terinfeksi malaria dan TBC sehingga membuat dia meninggal. Salah satu ilmuwan berpengaruh di dunia tak luput dari ketertarikan akan hidup abadi, yaitu Isaac Newton. Sebelum kimia menjadi suatu disiplin ilmu, Newton pernah mempelajari okultisme, yaitu ilmu tentang kekuatan setan. Teks-teks yang selamat dari kebakaran di laboratorium Newton menunjukkan bahwa ia juga berusaha menemukan batu bertua yang dipercaya dapat membuat seseorang hidup abadi. Banyak yang percaya Newton melakukan penelitian secara diam-diam di bawah kendali British Crown. Hal tersebut membuatnya mengalami gangguan saraf, insomnia, kehilangan nafsu makan, paranoid, dan keracunan merkuri hingga akhirnya dirinya tewas. Pada saat ini, ada sebuah perusahaan yang bernama Retro Biosciences, perusahaan yang memiliki proyek memperpanjang rentan hidup manusia hingga 10 tahun dan mendapatkan dana segar sekitar 180 juta dolar atau sekitar 2,6 triliun rupiah dari seorang kepala eksekutif OpenAI bernama Sam Altman. Salah satu rencana yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah meremajakan darah. Gagasan itu berdasarkan penelitian yang menemukan tikus 2 menunjukkan tanda penuaan terbalik ketika diberikan darah hewan mencit atau tikus muda. Bisa Anda bayangkan apa yang akan mereka lakukan? Ratusan tahun lalu, Qin Shi Huang adalah kaisar pertama Tiongkok, orang pertama yang menaklukkan 7 kerajaan dan memerintah semuanya. Bagi orang banyak, ia tampak sebagai sosok hebat yang tidak tertandingi. Namun ternyata ada satu hal yang sangat ditakuti oleh sang kaisar, yang hanya ada satu ancaman yang kerap menghantuinya, yaitu adalah kematian. Pencarian keabadian Kaisar Qin bahkan membuatnya dicap sebagai salah satu pemimpin gila sepanjang sejarah. Tragisnya, alih-alih umur panjang, ramuan keabadian justru membunuh kaisar pertama Tiongkok tersebut. Padahal, apapun cara mereka untuk berusaha hidup abadi, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa hidup abadi di dunia ini, terkecuali di akhirat kelak.
Di zaman dahulu, kaum Nabi Daniel pernah meminta kepada Nabi Daniel agar berdoa kepada Allah supaya mereka mendapatkan hidup abadi. Mereka meminta kepada Nabi Daniel untuk berdoa kepada Allah agar mereka dapat hidup abadi dan jauh dari kata kematian. Nabi Daniel pun terdiam sejenak. Lalu Nabi Daniel pun berkata, "Wahai para penduduk, sesungguhnya ini adalah permintaan yang tidak masuk akal, karena setiap kehidupan pasti akan ada kematian." Namun, Nabi Daniel tetap menuruti permintaan dari kaumnya. Nabi Daniel pun segera berdoa kepada Allah dan memohon apa yang mereka inginkan. Dan selang beberapa saat, doa Nabi Daniel pun mendapat jawaban, yaitu dikabulkannya dengan mereka hidup kekal tanpa kematian. Setelah itu, Nabi Daniel pun memberitahukan kepada kaumnya bahwa kematian sudah dicabut dari mereka semua. Mereka pun akhirnya sangat bergembira dan berterima kasih kepada Nabi Daniel. Hari berlalu, bulan berganti, tahun pun berganti. Semua kaumnya tidak satu pun ada yang mati. Banyak yang mengalami sakit yang lama tapi tidak meninggal, sehingga mereka tersiksa dengan penyakit itu. Mereka beranak pinak sampai penuh penduduk waktu itu. Rumah yang tadinya luas menjadi sempit dengan anak cucu mereka yang terus lahir. Sampai-sampai ada kaum yang mengalami sakit parah, sudah tua renta tapi tidak meninggal dunia. Kaum itu sangat menderita dengan sakitnya. Akan tetapi ajal tidak pernah kunjung datang kepada mereka. Akhirnya, seiring waktu berjalan, mereka pun menghadap kepada Nabi Daniel kembali dan berkata, "Wahai Nabi Daniel, sesungguhnya kami sekarang sudah tidak kuat menjalani hidup, sedangkan kami sudah tidak kuat untuk menjalani hidup dengan rasa sakit ini." Nabi Daniel pun bertanya kembali kepada kaumnya itu, "Lantas, apa yang bisa saya bantu untuk kalian? Doakanlah kami agar ajal menjemput kami, agar penderitaan kami segera berakhir. Karena sesungguhnya kehidupan tanpa kematian adalah hal yang hampa. Hidup tanpa mati adalah perkara yang sangat menyiksa kami." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan." Dari surat ini kita bisa melihat bahwa apa yang orang-orang ini lakukan merupakan hal yang sia-sia. Seberapapun hebatnya mereka, pasti mereka tidak bisa untuk mengalahkan kehendak dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar dan nantikan video-video kami selanjutnya.